untuk ibu-ibu ini rata-rata di sini sebetulnya mereka banyak sekali yang bekerja di pabrik, sehingga saya ingin sekali mengajak ibu-ibu di sini untuk kembali ke fitrahnya sebagai seorang perempuan, memberikan alternatif selain bekerja di pabrik itu kita bisa juga budidaya pertanian secara organik. Jadi di sini kita menyediakan demplot-demplot baik itu pertanian ataupun peternakan yang bisa diakses langsung oleh petani dan peternak. Jadi Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Masyarakat di sini itu memang rata-rata kebanyakannya itu buruh tani. Mereka bukan petani, tapi buruh petani karena kepemilikan lahan itu mereka sangat kecil sekali. Selain itu juga jika untuk ibu-ibu ini rata-rata di sini sebetulnya mereka banyak sekali yang bekerja di pabrik, buruh pabrik, karena perbatasan daerah Cigombong ini perbatasan Bogor Sukabumi, dan di sana tuh daerah Sukabumi itu banyak sekali pabrik-pabrik, sehingga ya banyak karena karena tingkat ekonomi mereka yang masih rendah, sehingga ya banyak juga yang ibu-ibunya yang bekerja daripada bapak-bapaknya. Jadi ibu-ibu di sini kan sebetulnya ketika bekerja di pabrik itu bukan sebuah pilihan ya, tetapi seperti halnya keterpaksaan. Ketika ekonomi mereka rendah, suami mereka sulit untuk mencari pekerjaan, otomatis ya si ibu ini menggantikan untuk bekerja di pabrik seperti itu. Jadi ini kan kita alhamdulillah dapat kultur gitu. Setiap musimnya kita ganti-ganti tergantung pesanan dari TTP gitu. Kemarin saya sebelumnya nanam pakcoy, terus kadang juga bayam gitu. Dibantu dijualin di sana sama Bu Dede di TTP, dibawa ke sana juga hasilnya. Yang punya halaman kayak gini, seluasnya kayak gini punya, dikasih sama TTP gitu. Yang penting ada halamannya aja masuk. Dulu memang tahun 2000 berapa ya, 2016 emang semuanya hampir semua ke garmen gitu. Tapi mungkin dengan keadaannya kayak gini sekarang pada punya PT Kultur ya alhamdulillah beralih ke sayuran. Ya jujur saya juga waktu tahun 2014 kalau misalnya sempat masuk di garmen tuh. Ya alhamdulillah, yang tadinya kita nggak tahu cara nanam kayak organik gini kan, keuntungannya kita juga alhamdulillah jadi bisa. Terus alhamdulillah juga penghasilannya nambah untuk jajan anak, nambah juga resiko dapur juga gitu. Jantan ibu-ibu, iya waktosna sayur iya tos waktuna panen ya. Kin iya tiasa diparanen ku ibu-ibu sadayana. Ayo biasana panen sok baraha dinten? Tergantung pemesanan gitu. Ayo sayur naon namina tuh. Jadi ibu-ibu di sini sebetulnya memang dari awal kita ajak, kita open terbuka siapapun ibu-ibu yang mau ikut untuk kegiatan yang seperti ini. Lalu ibu-ibu yang memang sudah punya keinginan untuk memanfaatkan lahan pekarangan, kita latih di sini. Kita berikan pelatihan mulai dari pelatihan persemaian, pengolahan pupuk, budidaya tanaman sampai ke pasca panen kita latih mereka. Selanjutnya mereka mulai melakukan penanaman dan kegiatan menanam ini memang di vertical garden itu kita dapat kerjasama dengan Rohis Lintasarta, sehingga mereka bisa ibaratnya tidak banyak mengeluarkan modal seperti itu karena memang sudah dibantu. Selanjutnya mereka mulai budidaya. Mereka biasanya memelihara, melakukan perawatan setiap harinya dengan cara organik, tidak menggunakan pestisida sintetis, sehingga
hasil yang dihasilkan pun sayurannya sayuran organik. Untuk pemasarnya kan akan agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan kita lempar ke pasar tradisional itu biasanya dihargai sama saja dengan sayuran konvensional seperti itu. Sehingga untuk pemasaran ini kita kerjasama dengan beberapa farm yang lain juga gitu, untuk agar mereka bisa memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka untuk dilempar ke pasar tradisional seperti itu. Jadi selain Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini memberdayakan ibu-ibu di bidang budidaya tanaman organik secara vertikultur, kami juga memberdayakan peternak-peternak untuk budidaya di bidang peternakan, terutama di ayam kampung. Kenapa tidak hanya di sektor pertanian, ada peternakan juga, karena memang kita ingin mengadopsi teknologi yang mudah untuk diaplikasikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat di sini selain petani, memang mereka peternak juga gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya mengembangkan namanya ayam kampung unggul Balit Bangtan. Kenapa ayam kampung unggul Balit Bangtan? Ini teknologi dari Litbang yang produksi telur dan juga untuk pedaging juga sangat enak gitu. Ini bagus sekali dikembangkan di sini. Itu sama konsepnya. Jadi kita merangkul mereka, memberikan pelatihan kepada mereka, mengenalkan teknologi kepada mereka, lalu kita mendampingi mereka gitu, mulai dari awal mereka pemeliharaan DOC, terus juga vaksinasi, sampai ke pasca panen pun kita dampingi seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan konsepnya, kalau di kegiatan ayam kampung ini inti plasma. Inti itu kami di sini sebagai pembudidaya atau kita punya peternak di sini yang memang dia kita bina untuk menjadi peternak petelur. Artinya dia budidaya ayam kampung unggul Balit Bangtannya sistemnya petelur, sampai mereka ketika sudah bertelur ditetaskan mengeluarkan DOC. Nah, untuk yang memelihara DOC itu tersebar peternak-peternak yang ada di daerah kami, kita sebutnya peternak plasma. Mereka mengambil DOC dari peternak inti kami, selanjutnya mereka pelihara di rumahnya masing-masing sampai jangka waktu kurang lebih maksimal 12 minggu. Setelah itu dipasarkan. Kali ini saya mau mempraktekkan cara inseminasi buatan yang benar dan praktis. Tahap pertama kita ambil jantan, yang mana jantan ini memang yang udah diseleksi dari mulai pemeliharaan DOC, sehingga bisa menghasilkan bibit atau sperma yang memang bagus, atau yang bisa membuahi ayam betina yang akan kita inseminasi buatan. Nah, ini cara unik untuk pengambilan sperma dilakukan dengan sendiri. Biasanya kan dilakukan dengan 2 orang, ini dilakukan dengan cara sendiri. Caranya seperti ini, si kaki ayam ditekan di bagian tekuk kaki kita, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tekan ini. Nah, ini kita udah menghasilkan sperma. Nah, rata-rata satu jantan ini bisa mengawini 15-20 betina. Nah, langkah selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menyuntikan ke reproduksi atau keloka betina. Nah, dalam inseminasi buatan ada 2 metode. Yang pertama metode intrautrin, yang kedua metode ultravagina. Nah, yang biasa dilakukan di berbagai peternak itu ultravagina, karena dari kedalaman jarum atau mikro yang masuk itu 2-3 cm yang masuk. Nah, kalau ultrautrin kedalamannya 8-10 mili atau 10 cm. Nah, makanya yang biasa dilakukan oleh peternak itu 2-3 mili yang digunakan metode ultravagina. Dan tingkat stresnya kalau menggunakan metode ultrautrin memang sangat beresiko, karena tingkat kematian tinggi disebabkan dalamnya jarum atau mikro yang masuk. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita ambil si betina, keluarkan keloakanya seperti ini. Nah, baru kita ambil spermanya. Seperti ini. Kita masukkan.
Nah, sebelum ini ditekan spermanya didorong ke dalam, disuntikan seperti ini. Nah, tangan yang pegang pangkal pahanya itu dilonggarkan karena daya serap ke dalamnya itu supaya lebih cepat. Seperti itu. Seperti itu. Kita masukkan, ditekan, dicabut, baru tekanan terakhir ini baru kita lepas di luar. Jadi ayam kampung ini kan memang sebetulnya yaitu tadi apa yang namanya tuh tidak jauh dari aktivitas masyarakat yang biasanya sebelum ada Taman Teknologi Pertanian juga mereka sudah mulai beternak. Hanya memang kita ganti apa namanya komoditas ayam kampungnya yang memang yang unggulan seperti itu. Lalu kami percaya bahwa budidaya ayam kampung ini kan beda dengan budidaya ayam tetangga ya, ayam broiler ya. Artinya memang yang kami tahu bahwa ayam kampung ini dalam segi harga itu relatif stabil. Tidak ada yang ceritanya ayam kampung harganya di bawah 10.000, itu nggak pernah kejadian, karena memang dia masih dilindungi oleh asosiasi pengusaha ayam kampung seperti itu, dan dibatasin juga gitu. Jadi pengusaha besar tuh nggak boleh kan masuk di usaha ayam kampung, sehingga relatif lebih aman untuk di masyarakat untuk budidaya karena dari kepastian harga, terus juga dari kemudahan budidayanya juga tidak terlalu apa namanya tuh kan lebih tahan dengan penyakit ya kalau ayam kampung ya, jadi lebih mudah seperti itu. Jadi Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini kami memang dari awal itu dikawal langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. Jadi untuk bisa mengadopsi teknologi itu kami tidak sendiri, memang dari balai inilah yang merekomendasikan dan juga yang membina kami sampai 3 tahun. Selanjutnya saat ini sebetulnya kami sudah dialihkan ke dinas. Jadi ada 3 dinas yang ikut berkontribusi untuk memajukan masyarakat di sini. Ada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alhamdulillah salami ieu abdi ngiring ke kelompok KWT tiasa nambih-nambih penghasilan kanggo jajan murang kali mun. Jadi bisa sedikit nabung lah gitu. Alhamdulillah ngiringan Ibu KWT Dahlia tiasa nanam kangkung, romen tiasa dioseng, tiasa nabung. Jadi buat teman-teman milenial sebetulnya kan memang kebanggaan tersendiri lah ketika kita memang bisa berkontribusi untuk masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana dulu nyari pekerjaan yang lain, padahal di sekeliling kita itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita coba dampingi, kita coba kerjakan bersama-sama, mungkin di pertanian ataupun di bidang-bidang yang lain pun gitu ya, di pengolahan sampah atau apapun juga, itu sangat ibaratnya sangat baik sekali gitu. Selain memang untuk memajukan wilayah tersebut gitu, itu pun sebetulnya secara tidak langsung gitu untuk bisa nge-branding diri kita sendiri juga gitu. Tidak harus mencari sesuatu yang besar yang ya apa ya tuh yang akan dilakukan, tetapi mulailah terlebih dahulu gitu untuk bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Kalau kamu orang desa ya balik lagi ke desa gitu untuk bisa memajukan pertanian di Indonesia. KWT Dahlia panen.